Pada pagi yang cerah di halaman Istana Negara, suasana upacara kemerdekaan berjalan dengan megah dan tertib. Pasukan paskibraka berdiri rapi, para pejabat duduk dengan wajah penuh wibawa, dan kamera-kamera siap merekam setiap detik sejarah. Namun, di antara kerumunan itu, seorang kakek tua dengan pakaian compang-camping melangkah pelan menuju taman samping istana. Para petugas keamanan segera menahan dan memintanya pergi, menganggapnya gangguan dan bertindak kasar kepada kakek itu. Tapi setelah identitas kakek itu terbongkar, semua mata terbelalak, bahkan presiden juga terkejut. Siapa sebenarnya kakek itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit pagi itu cerah. Udara terasa lebih bersih dari biasanya. Seolah kota pun ikut berbenah untuk menyambut ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Matahari belum tinggi, tapi cahayanya sudah memandikan halaman depan Istana Negara dengan kilau keemasan yang hangat. Sejak subuh, segala persiapan telah rampung. Karpet merah dibentangkan laksana jalur kehormatan. Pasukan paskibraka berdiri tegak bagaikan barisan patung porselen, berkilau dalam balutan seragam putih yang disetrika sempurna. Kamera-kamera televisi telah siap siaga. Semua mengarah pada podium dan tiang bendera utama yang menjulang angkuh, siap menanggung merah putih yang sebentar lagi akan dikibarkan. Di antara deretan kursi VIP, duduk para tokoh penting negeri ini. Menteri-menteri, jenderal, duta besar, tokoh nasional, serta selebritas berbalut jas resmi dan pakaian adat daerah. Wajah-wajah mereka tampak serius, penuh wibawa, menanti momen-momen sakral itu. Namun di luar pagar istana yang megah dan penuh wibawa itu, seseorang berjalan pelan, begitu pelan, hingga langkahnya nyaris tak terdengar. Tubuhnya renta, tulangnya menonjol tajam di balik kemeja putih longgar yang dipenuhi noda lumpur dan peluh. Celananya kusut, koyak di ujung, pecis hitamnya pudar, seperti kain tua yang pernah ditinggalkan hujan dan sejarah. Di tangannya tergenggam sebuah kantong kain kusam. Dari dalamnya mencuat ujung kitab lusuh bersampul kulit, robek di pinggir, terikat dengan benang tua. Orang-orang yang melintas menyingkir. Sebagian berbisik mengira ia pengemis. Sebagian lagi hanya menoleh sejenak, lalu kembali sibuk mengabadikan parade kehormatan. Tapi kakek itu terus melangkah. Ia menembus penjagaan ringan di gerbang belakang istana. Tak seorang pun menahannya. Mungkin karena ia terlalu sederhana untuk dianggap ancaman. Mungkin karena tubuh ringkihnya tak tampak berbahaya. Atau mungkin dunia memang tak lagi tahu bagaimana rupa seorang pahlawan. Ia sampai di taman sisi kiri istana, dekat pohon beringin besar yang telah berdiri lebih dulu dari republik ini. Dari sana, tiang bendera tampak jelas. Ia berhenti, mendongak. Wajahnya menua oleh kenangan. "Wahai bendera," bisiknya pelan. "Aku kembali, seperti janji kami dulu. Di bawah peluru, di antara azan dan takbir, kami kibarkan kau, meski hanya dari sobekan kain. Hari ini aku datang hanya untuk melihatmu naik lagi." Ia menunduk, memejamkan mata. Lama, tapi tak lama kemudian dua petugas protokoler mendekat. Salah satu dari mereka muda, wajahnya kaku tapi belum keras. Yang satunya lebih senior, suara dan sikapnya dingin dan kaku. "Pak, Anda tidak boleh di sini. Ini area terbatas," kata petugas muda, mencoba ramah namun terdengar tegang. Kakek itu membuka matanya perlahan. Ia tersenyum kecil. "Saya hanya ingin menyaksikan pengibaran bendera. Seperti dulu, waktu kami mengibarkannya di menara masjid, tahun 47. Tak ada karpet merah, tak ada kamera. Tapi semangatnya lebih besar dari langit ini." Petugas muda tampak bingung, tapi belum bertindak. Petugas satunya mendengus. "Pak, jangan ngelantur. Silakan keluar sekarang. Ini acara kenegaraan, bukan tempat sembarangan orang." Kakek itu tetap diam, tidak marah, tidak melawan, tapi juga tidak bergeser. Hanya matanya yang kembali menatap tiang bendera, seolah dunia di sekitarnya telah pudar.
Petugas senior itu melangkah maju. Wajahnya mulai merah. "Sudah cukup, Bapak tidak dengar, jangan buat keributan," serunya, lalu meraih lengan kakek itu dengan kasar. Kakek itu mengangkat tangannya perlahan, seperti ingin menenangkan, bukan menolak. "Jangan sentuh saya tidak ingin menyentuh siapa-siapa hari ini. Cukup saya menyentuh tanah ini, tempat teman-teman saya dulu gugur, demi bendera yang kalian kibarkan dengan protokol hari ini." Tapi ucapan itu dianggap tantangan. Pukulan itu datang cepat, mendarat di punggung kakek itu, membuatnya jatuh tersungkur. Kantong kainnya terlepas, kitabnya terlempar. Pecis hitamnya melayang pelan ke tanah, seperti lambang kehormatan yang dilucuti. Beberapa orang mulai menoleh, tapi kebanyakan masih sibuk dengan formasi, prosesi, dan formalitas. Seorang jurnalis muda yang berdiri di sisi kanan podium melihat dari kejauhan. Ia menyipitkan mata lalu mendekat. Saat ia melihat kitab yang terbuka, ia terpaku. Di dalamnya terselip foto tua, lusuh, hitam putih, sekelompok pejuang muda berdiri bersama Bung Karno. Dan di sudut foto itu, tampak sosok pemuda bersorban, memegang kitab kuning. Wajahnya berbeda dari yang sekarang, tapi mata itu, sorot itu jelas sama. Ia berbisik ke petugas, "Pak, ini siapa?" Petugas terdiam, tak mampu menjawab. Tiba-tiba seorang jenderal purnawirawan yang duduk di kursi kehormatan berdiri. Matanya membelalak. Ia berjalan cepat, nyaris berlari. Gus Kiai Lukman, astagfirullah, ini Kiai Lukman, ini guru saya." Semua berhenti, seolah waktu membeku. Para petugas mundur. Yang memukul langsung berlutut, wajahnya gemetar. Ajudan istana berlarian panik. Jurnalis mulai mengambil gambar. Para menteri berdiri, bisik-bisik menghiasi udara. Jenderal itu membantu Kiai Lukman duduk, tangannya penuh hormat, matanya berkaca-kaca. Tapi sang Kiai hanya tersenyum. Darah tipis masih mengalir dari bibirnya. "Tak apa, Jenderal, mereka tidak tahu. Wajar, saya memang sudah lama hilang dari buku sejarah. Tapi saya belum hilang dari doa." Presiden yang baru tiba sempat menyaksikan langsung kekacauan itu. Dengan wajah serius dan tubuh menegang, ia berjalan mendekat, menunduk dan berkata, "Maafkan kami, Kiai." Kiai Lukman menatapnya, lembut namun menusuk. "Tak perlu, saya tidak datang untuk dikenang. Saya datang untuk menyaksikan janji lama ditepati. Dan bendera itu," ia menunjuk ke tiang utama, "telah dikibarkan, itu cukup. Saya bisa pulang." Ketika tandu ditawarkan, beliau menolak. Ia berjalan sendiri, pelan, tertatih, kembali keluar pagar. Beberapa jam setelah upacara berakhir, jurnalis muda itu kembali ke kantornya dan mulai mencari. Ia menggali arsip tua, membuka mikrofilm, menelusuri catatan-catatan lawas dari masa revolusi. Nama Kiai Lukman Al-Hakim memang nyaris hilang. Ia bukan tokoh utama, tidak muncul di buku sejarah sekolah. Tapi di surat kabar tahun 1947, ada sekelumit jejaknya, seorang ulama muda dari pesisir utara Jawa, yang ikut menyusun strategi gerilya dan menjadi penghubung antara kelompok santri dan tentara rakyat. Ada kisah tentang bagaimana ia pernah menyelamatkan sekelompok pejuang muda dari penyergapan, tentang ceramah-ceramahnya yang membakar semangat di desa-desa, dan tentang kehilangannya yang misterius, menghilang setelah perjanjian Renville. Salah satu catatan paling mengejutkan ditemukan di memoar Bung Hatta. Dan di antara mereka yang paling saya hormati adalah Lukman, si ulama muda dari Rembang. Pendiam tapi tegas. Ia tak mau namanya dicantumkan dalam daftar resmi pejuang. Katanya, "Saya bukan pejuang untuk dikenal. Saya hanya ingin dikenali Allah sebagai orang yang pernah membela tanah ini." Di dalam istana, Presiden termenung di ruang kerjanya. Pidato kemenangan yang telah ia siapkan terasa hambar. Di depannya, kitab kuning milik Kiai Lukman tergeletak. Di halaman dalamnya terdapat tulisan tangan Arab gundul. Merdeka bukan sekadar bebas, tapi amanah untuk menegakkan keadilan, meski tak lagi terdengar sorak. Esoknya, Presiden mengundang seluruh menteri dan tokoh agama dalam sidang darurat.
Negara telah salah, katanya pelan. Dan saya akan pastikan Kiai Lukman mendapat tempatnya kembali, bukan hanya di istana ini, tapi dalam sejarah bangsa. Esoknya, headline media mengguncang ruang publik. Gambar pecis hitam yang tergeletak di tanah, kitab lusuh yang terbuka dengan foto tua Bung Karno, dan tubuh renta yang terjatuh di rerumputan halaman istana, terpampang di layar-layar nasional. Kiai Lukman, pahlawan yang dilupakan, dipukul dan diusir dari istana saat upacara kemerdekaan. Tagar maaf untuk Kiai Lukman dan sejarah yang terhapus menjadi trending. Stasiun TV memutar ulang insiden itu berulang kali. Forum-forum diskusi diisi dengan kemarahan, kesedihan, dan rasa bersalah kolektif. Sejumlah veteran angkat bicara. Mereka membenarkan keberadaan Kiai Lukman. Beberapa mengaku pernah mengaji dengannya, pernah bertempur di bawah arahannya. Media sosial meledak. Kata santri merdeka menjadi trending. Video detik-detik pemukulan itu disaksikan jutaan kali. Rakyat marah. Tokoh agama angkat bicara. Para sejarawan membongkar kembali catatan lama yang berdebu mengenai seorang pemuda pesantren bernama Lukmanuddin yang pernah menjadi utusan rahasia dalam perundingan dengan pasukan Hizbullah di Jawa Timur. Namanya tenggelam entah sejak kapan. Presiden, tertekan oleh opini publik, akhirnya turun langsung. Ia datang ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, menembus jalan berbatu dan ladang kering, menuju sebuah pondok pesantren sederhana bernama Nurul Ilmi. Dindingnya bambu, lantainya tanah liat. Tak ada menara tinggi, tak ada baliho besar. Disitulah Kiai Lukman tinggal, mengajar ngaji, menyapu halaman sendiri, menanam cabai dan pisang di belakang pondok. Seorang penjaga negeri yang tidak pernah menuntut diakui, hanya ingin Indonesia tetap utuh. Presiden menunduk di hadapannya, membawa puluhan kamera, pengawal, dan permintaan maaf resmi dari negara. Namun Kiai Lukman hanya tersenyum. Saya tidak butuh maaf dari manusia. Cukuplah Indonesia ini tetap merdeka dalam iman dan keadilan. Jika pukulan di punggung ini bisa membuka mata bangsa atas siapa yang dilupakannya, maka itu harga yang kecil, sangat kecil. Presiden diam, tak bisa berkata apa-apa. Beberapa bulan kemudian, saat embun belum mengering dan azan subuh baru bergema, Kiai Lukman wafat dalam sujud, di mushola kecil pondoknya. Ia pergi dalam keheningan, seperti hidupnya yang selalu senyap tapi bermakna. Tak ada iring-iringan sirine. Tak ada upacara kenegaraan, tapi kabar kepergiannya menyebar cepat. Seperti api yang menyambar ladang kering. Ribuan orang datang melayat. Para santri menangis memeluk kitab-kitabnya. Para petani datang tanpa alas kaki, membawa telur dan beras sebagai sedekah terakhir. Wartawan berdesak-desakan. Menteri Agama datang tanpa protokol. Bahkan petugas istana yang dulu mengusirnya menangis di sudut makam, membawa pecis baru berwarna hitam pekat. Namun pecis yang diletakkan di atas batu nisan bukan yang baru. Itu pecis tua miliknya, yang dulu jatuh di tanah istana. Dicuci, dijahit ulang, lalu dikembalikan ke tempat yang paling layak. Di atas pusara seorang pejuang sunyi, tak ada patung, tak ada museum. Hanya batu nisan sederhana, dari batu sungai, yang diukir dengan tangan oleh santri-santrinya sendiri. Kiai Ahmad Lukmanuddin, santri merdeka. Pejuang sunyi, pecis hitam yang terlupakan. Dan setiap tanggal 17 Agustus, santri-santri di pondok itu mengibarkan bendera merah putih di depan mushola kecil. Mereka tak berdiri tegak seperti paskibraka. Mereka hanya diam, menunduk dengan tangan di dada, memegang kitab dan pecis, sebab mereka tahu. Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, tapi tentang siapa yang dulu berdarah agar hari ini kita bisa berdiri. Kisah Kiai Lukman bukan sekadar narasi fiktif tentang seorang pejuang tua yang dilupakan dan diperlakukan semena-mena oleh generasi penerus bangsanya. Lebih dari itu, kisah ini adalah cerminan nyata dari kenyataan yang sering kali kita lupakan. Bahwa banyak pahlawan sejati tidak pernah tercatat dalam buku sejarah, tidak berdiri dalam tugu, dan tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.
Mereka tidak dikenal publik, tidak memiliki jabatan, bahkan mungkin hidup dan wafat dalam kesunyian. Tapi merekalah yang sesungguhnya menopang berdirinya republik ini. Kiai Lukman adalah simbol dari sosok-sosok itu. Mereka yang memilih jalan pengabdian, bukan pengakuan. Jalan sunyi, bukan sorak-sorai. Kisah ini mengangkat bagaimana simbol-simbol formal dalam upacara kenegaraan seringkali kehilangan ruhnya. Upacara kemerdekaan yang megah, tertib, dan penuh kehormatan justru menjadi panggung yang menyingkirkan orang yang benar-benar berhak berdiri di sana. Kiai Lukman, dengan pakaian lusuh dan tubuh renta, tidak sesuai dengan estetika protokol, tapi justru ia membawa esensi sejati dari kemerdekaan yang sedang dirayakan. Ia tidak hadir untuk disambut, bukan untuk diliput kamera, dan bukan untuk mengemis penghargaan. Ia hanya datang untuk memenuhi janji lama, melihat bendera yang dulu ia kibarkan bersama rekan-rekannya, berkibar kembali di tanah yang kini tampak asing baginya. Nilai keikhlasan menjadi landasan utama dalam cerita ini. Dalam setiap langkah Kiai Lukman, dalam diamnya, dalam senyumnya yang tidak menuntut, dalam kata-katanya yang penuh maaf dan doa, tampak nilai keikhlasan yang sangat mendalam. Ia tidak marah ketika dipukul. Ia tidak menuntut balas ketika dituduh sembarangan. Ia tidak meminta maaf dari negara, dan bahkan menolak tanduk kehormatan. Ini adalah bentuk akhlak mulia yang langka, nilai spiritual yang tinggi dalam Islam maupun dalam nilai-nilai Pancasila. Orang yang besar adalah mereka yang mampu memaafkan sebelum diminta. Dan Kiai Lukman menunjukkan bahwa pengorbanan tanpa pamrih adalah inti dari kepahlawanan sejati. Selanjutnya, nilai keteguhan pada prinsip dan cinta tanah air terlihat dalam tekad Kiai Lukman untuk tetap hadir di hari kemerdekaan, meski tubuhnya sudah rapuh. Ia hadir bukan karena diundang, bukan karena punya nama, tapi karena cintanya pada Indonesia tidak pernah mati. Cinta itu tidak dilandasi nostalgia atau kepentingan pribadi, tapi oleh amanah spiritual, bahwa ia pernah berjanji dan janji itu harus ditepati meski dunia tidak lagi mengingatnya. Inilah cinta yang tidak bersuara namun kokoh seperti gunung yang seharusnya diwarisi oleh generasi muda hari ini. Cerita ini juga menghadirkan makna yang sangat filosofis tentang identitas, memori kolektif, dan cara kita memperlakukan sejarah. Kiai Lukman adalah representasi dari banyak tokoh marginal dalam sejarah Indonesia. Mereka yang jasanya besar tapi tidak terpublikasikan. Ia mewakili para guru ngaji yang menyulut semangat jihad di kampung-kampung, para petani yang menyembunyikan tentara, para perempuan yang memasak untuk laskar rakyat, dan banyak lagi yang tak pernah dikenal. Kita terlalu sering menulis sejarah dari menara kekuasaan, dan lupa bahwa sejarah sesungguhnya dibentuk oleh mereka yang berjalan di bawah, di jalanan berlumpur, di hutan belantara, dan di pesantren sederhana. Makna sosial yang bisa dipetik adalah kritik terhadap cara negara memperlakukan rakyat kecil, terutama mereka yang tak punya status atau nama besar. Bagaimana mungkin negara yang merdeka atas dasar perjuangan rakyat justru mengabaikan rakyat dalam perayaannya? Insiden pemukulan di halaman istana adalah metafora yang kuat. Betapa elitisme, birokrasi, dan protokol bisa membutakan mata terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini menjadi pengingat keras bahwa kemerdekaan sejati belum sepenuhnya tercapai jika keadilan masih bisa diinjak oleh kekuasaan dan kesombongan struktural. Ada pelajaran moral yang mendalam dari reaksi masyarakat setelah peristiwa itu viral. Kesadaran kolektif bisa bangkit lewat satu momen sederhana, bila ia menyentuh sisi kemanusiaan terdalam. Ketika rakyat tahu siapa Kiai Lukman sebenarnya, rasa malu, marah, dan penyesalan menjadi ledakan moral yang mengguncang kesadaran nasional. Ini adalah pelajaran bahwa kebenaran bisa dibangkitkan lewat satu ketidakadilan, dan bahwa keadilan bisa ditegakkan bukan hanya lewat hukum, tetapi lewat pengakuan, penghormatan, dan kembalinya nilai spiritual dalam kehidupan publik. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan definisi pahlawan pada pangkat, gelar, atau sorotan media. Pahlawan sejati seperti Kiai Lukman tidak butuh pengakuan. Justru bangsa yang butuh mengakuinya kembali, agar tidak kehilangan arah.
Jika bangsa ini ingin tetap tegak berdiri, maka ia harus membasuh kembali luka-luka sejarah, menghormati mereka yang terlupakan, dan memastikan bahwa upacara kemerdekaan bukan hanya seremoni, tapi momen kontemplasi tentang siapa yang telah gugur, agar kita bisa hidup seperti hari ini. Akhir hidup Kiai Lukman menegaskan bahwa kemuliaan tidak datang dari sorotan publik, tetapi dari ketulusan yang menetap hingga akhir hayat. Ia wafat dalam sujud, di mushola kecil, dalam kesunyian yang suci. Ia tidak dimakamkan dengan protokol kenegaraan, tapi ratusan ribu orang menangisinya. Ia tidak diberi gelar resmi saat hidup, tapi rakyat menyematkan sendiri. Santri merdeka, pejuang sunyi, bahkan pecis tuanya menjadi simbol perjuangan yang lebih kuat dari medali kehormatan. Kisah ini seolah menjadi doa panjang dari seorang santri tua kepada bangsanya. Jangan lupakan ruh kemerdekaan. Jangan biarkan sejarah menjadi panggung yang hanya diisi oleh nama-nama besar. Dan jangan pernah menjauh dari rakyat kecil, karena dari merekalah kekuatan sejati negeri ini berasal. Setiap tanggal 17 Agustus, di pondok kecil itu, santri-santri mengibarkan bendera dengan tenang. Mereka tidak disorot kamera, tidak ada wartawan. Tapi mereka tahu bahwa mereka berdiri di atas tanah yang disiram air mata, darah, dan doa para pejuang sunyi. Mereka tahu bahwa kemerdekaan bukan warisan, tapi amanah. Dan dalam diam mereka, suara Kiai Lukman hidup kembali. Jika pukulan di punggung ini bisa membuka mata bangsa atas siapa yang dilupakannya, maka itu harga yang kecil, sangat kecil.